Akhirnya saya harus memberikan sebuah klarifikasi karena begitu banyak para netizen yang mempertanyakan apa mungkin untuk event MotoGP dibatalkan. Itu isu yang digulirkan oleh tetangga bosku ya. Karena Pertamina Mandalika International Street Circuit akan bakal mengancam ya para sirkuit-sirkuit yang lainnya. Karena kita ketahui bahwa potensi bisnis di Indonesia itu sangat besar. Yang kita ketahui bersama bahwa penggemar motor balap khususnya untuk MotoGP, Indonesia memiliki pasar yang luar biasa, market yang sangat direbutkan oleh para pemilik sirkuit di luar Indonesia. Bagaimana gelaran MotoGP Indonesia dari awal pembangunan sampai detik ini terus digoyang ya bosku ya. Digoyang oleh beberapa isu-isu yang tidak sedap. Namun hal itu tidak patut kita percayai karena Bos Dorna sudah mengakui bahwa sirkuit Mandalika merupakan anak kesayangannya ya. Dari sejak pembangunan terus dilakukan pengecekan, dilakukan pembinaan oleh tim Dorna. Perhatian khusus yang diberikan oleh Dorna kepada sirkuit Mandalika itu merupakan perwujudan bagaimana sikap Dorna menghargai para penggemar MotoGP setanah air. Tentu Dorna tidak akan mengecewakan para penggemar MotoGP di Indonesia yang pasarnya cukup potensial. Walaupun media online entah siapa yang membuat isi konten tentang isu akan dibatalnya untuk gelaran MotoGP, bagi saya adalah suatu hal yang membuat saya harus tertawa bosku ya. Mungkin mereka sudah frustasi dalam membuat konten berita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan sebuah jawaban utama dari narasi yang akan saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Tentunya masih bersama saya Edi Sendoro yang akan memberikan informasi bagaimana aktivitas pengerjaan dan persiapan sirkuit Mandalika untuk menyambut para pembalap yang nantinya akan berlaga di lintasan sirkuit Mandalika dengan panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan ya. Sirkuit Mandalika yang kita ketahui merupakan sirkuit yang pertama dibangun dengan konsep sirkuit internasional ya. Internasional yang mampu menyelenggarakan event MotoGP sejak 1997 lalu. Memang sempat sirkuit Sentul menyelenggarakan event motor balap kelas dunia. Namun 24 tahun kita sudah absen dari gelaran internasional untuk motor balap. Dan akhirnya Indonesia sudah bisa memecahkan telurnya kembali bosku ya. Sejak 24 tahun yang lalu dan WSBK berjalan dengan lancar. Dan ketika nanti gelaran MotoGP akan membuka wajah Indonesia, tentunya akan tambah berseri lagi. Di bawah sirkuit Mandalika, Indonesia akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event kelas dunia. Di kesempatan ini saya tidak akan begitu banyak mereview aktivitas pengerjaan. Silahkan para bosku menyaksikan secara seksama saja materi video udara kali ini. Saya akan banyak membahas tentang isu, bahkan saya akan menjawab tentang aspek rasa nasionalisme kita bosku ya. Tentunya di kolom komentar juga begitu banyak, tapi saya tidak akan mengetahui dari negara mana saja yang memberikan komen. Tapi sejatinya saya masih mempercayai bahwa para penggemar MotoGP setanah air tentunya sangat sayang terhadap pembangunan sirkuit Mandalika. Walaupun tidak sedikit juga ada yang komentar yang miring, yang alay, bahkan yang lebay bosku ya. Karena hatersnya juga banyak sirkuit Mandalika ini. Kadang kita harus memberikan sebuah apresiasi yang cukup tinggi terhadap para pekerja. Lihatlah mereka ya. Di sini mereka bisa beristirahat di bawah teriknya matahari, terus dinginnya
curah hujan ya. Mereka bisa tidur dengan nyamannya di atas lantai dasar untuk penempatan tribun deluxe kelas ya. Di sini progres pengerjaan di sisi sebelah barat dekat dengan tunnel 1 atau pintu masuk dari tunnel 1 sedang dilakukan perakitan untuk tribun dengan sistem pemasangan modular ya. Dua alat crane di sini melakukan aktivitas untuk pengangkatan material tiang dari tribun yang akan menjadi salah satu tempat nantinya para sultan ya yang mampu membeli tiket dengan harga 10 juta 3 hari ya. Silahkan saja untuk para bosku memberikan sebuah saran, kritik ya, tapi jangan mengkritiki dengan rasa benci ya. Jadi kita bisa mengkritiki dengan landasan mencintai ya. Jadi kalau kita mengkritiki dengan dasar mencintai berarti kita memberikan perhatian khusus. Tapi tidak jarang juga saya melihat komentar yang cukup menohok ya. Tapi nggak apa-apalah karena memang dari 277 juta penduduk Indonesia ya tentu ada berpikir yang aneh-aneh juga ya, suatu yang tidak masalah, namanya juga orang banyak ya. Jadi begitulah bosku ya. Jadi informasi terkait tentang isu yang sejak hari ini banyak yang membahas akan dibatalkannya ya, karena memang itu informasi masih belum ada sumber yang jelas. Tapi kalau kita membaca beberapa konten atau mendengarnya bahwa Dorna menyebutkan bahwa ketika suatu negara yang mengkarantinakan para pembalapnya sampai 14 hari mungkin akan dilakukan pengunduran untuk event di negara tersebut. Tapi kita akan menunggu ya, karena pemerintah mulai beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan vaksinasi untuk varian booster ya, varian booster saya bilang, untuk vaksin jenis booster ya yang akan diberikan di semua rakyat Indonesia ya. Jadi kita totalnya 3 kali kena suntik ya. Sakit juga ini ya kalau 3 kali kena suntik bosku. Dan tepat sekali kita berada di area zona tengah yang kita ketahui sangat cepat untuk melakukan lane clearing, sudah terlihat rata walaupun kita tidak akan melihat lagi pohon kelapa yang begitu banyak di area zona tengah karena nantinya ya tahun depan akan mulai dibangun untuk resort maupun hotel yang sangat megah. Dan nantinya juga seperti desain informasinya akan ada kolam renang juga ya. Dan memang progres pengerjaan lane clearing di area zona tengah terus akan dilakukan setiap hari sampai nanti penataannya rapi, sehingga ketika nanti helikopter membawa kamera ketika event MotoGP ya tidak semeraut rupanya area zona tengah ini ya. Dan progres pengerjaan juga mendekati area tunnel 2 di pintu keluarnya yang terhubung dengan gerbang timur daripada sirkuit Mandalika. Seperti biasa kita akan melihat di sini untuk tribun VVIP atau tribun yang konsepnya ceritanya akan seperti restoran di atas bukit yang cukup indah untuk menonton tapi tidak dijual untuk umum ya. Nanti di situ akan begitu banyak para pejabat atau mungkin para sultan yang ditawarkan khusus tapi tidak dibuka untuk penjualan tiketnya ya. Sedang dilakukan proses pengerjaan pembetonan di bagian area pondasi yang terlihat ada 2 bangunan yang akan terbuat. Sejak ini kita dapat pantau bersama ya, tapi kita tidak akan lepas ya untuk terus memantau. Semoga saja bagian area Bukit 360 ini akan tampak indah sesuai dengan ekspektasi kita bersama, sehingga kita menjadi salah satu bagian yang sangat mengagumi sirkuit Mandalika. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat di sini aktivitas para pekerja di sore hari, di mana proses pengecoran dasar terlihat di sini satu mobil molen ya membawa material cor dan satu alat eskavator yang membantu untuk menuangkan material cor ke dalam bagian bak atau bagian pondasi cakar ayam tribun yang persis di atas Bukit 360. Hanya ini yang saya dapat sampaikan dan tuturkan kepada bosku. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Tidak lain hanya memberikan informasi dan semangat untuk kita berjuang bersama-sama. Semoga event MotoGP bisa terlaksana dan sukses dan menjadi sebuah kebanggaan kita bersama.
Saya Edi Sundoro pamit undur diri. Bilahil sabil haq, asbikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.